Swastiastu. Om Awigana Mastu Namo Sidam. Om Anobadrah Karatawiyantu Wiswata. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran walaupun masih proses pembelajarannya itu daring ya. Artinya untuk tatap muka belum diperbolehkan. Ingat anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan supaya anak-anak sehat, keluarga sehat, masyarakat juga pasti akan sehat. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan materi Saptarsi pertemuan yang kedua. Nah, seperti ini. Anak-anak, untuk minggu lalu sudah Bapak terangkan mengenai Saptarsi penerima wahyu. Maharsi Saptarsi penerima wahyu itu ada Mitra Dewatri, ingatang, ada Mitra Dewatri, Wajah Sista Kanwa, Maharsi Gersamada, ada Wiswamitra, ada Wamadewa, ada Maharsi Atri, ada Baradwaja, ada Maharsi Wasista, ada Maharsi Kanwa. Nah, Bapak sengaja di tulisan di akhir tulisan Bapak beri tulisan dengan huruf besar. Ada Mitra Dewatri, Wajah Sista Kanwa. Nah, seperti itu caranya. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan anak-anak biar bisa menghafalkan secara sistematis dan terstruktur ya. Itulah Saptarsi penerima wahyu. Nah, sekarang topiknya adalah Maharsi penyusun Weda. Nah, kitab suci Weda yang diterima oleh Maharsi belum tersusun dengan rapi. Ribuan ayat-ayat suci yang telah diterima oleh para Maharsi masih tersebar. Kemudian Maharsi Vyasa melakukan upaya untuk mengkodifikasi ayat-ayat suci tersebut agar tidak hilang atau punah. Maharsi Vyasa mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuannya. Beliau dibantu oleh muridnya. Begini anak-anak, kan ketujuh Maharsi itu, ketujuh resi penerima wahyu itu mendapat wahyu dari Tuhan. Ya, itu banyak sekali ya. Ada ribuan ayat-ayat suci. Nah, karena masih ada ribuan, jadi disusunlah supaya rapi. Supaya rapi oleh Begawan Vyasa. Begawan Vyasa itu dibantulah oleh muridnya seperti itu. Jadi ada Maharsi penerima wahyu ya, penerima wahyu, ada penyusun wahyu itu atau penyusun Weda. Siapa saja resi penyusun Catur Weda? Nah, seperti ini. Sebelum Bapak lanjut, Bapak jelaskan dulu. Catur Weda terdiri dari dua kata, catur dan Weda. Catur artinya 4, Weda artinya kitab agama Hindu yang berisi pengetahuan suci. Jadi Catur Weda artinya 4 pengetahuan suci. Sudah 4 pengetahuan suci. Apa saja keempat pengetahuan suci itu? Sekarang Bapak akan terangkan ya. Yang pertama ada yang disebut dengan Rigweda. Rigweda Samhita. Kitab suci Rigweda disusun oleh Maharsi Pulaha. Ini adalah murid Maharsi Pulaha. Ini adalah murid dari Begawan Vyasa. Maharsi Pulaha inilah
disuruh untuk menghimpun kitab suci Rigveda. Isi utama dari kitab Rigveda ini adalah mantra-mantra atau doa-doa pujaan ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa, doa-doa berisi. Ya, Rigveda ini disusun oleh Maharesi Pulaha. Isinya mantra atau doa-doa pujaan ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian ini yang kedua. Ya, setelah Rigveda, yang kedua adalah Samaweda Samhita. Kitab suci Samaweda ya disusun oleh Maharesi Jaimini. Maharesi Jaimini ya. Kitab suci Weda ini menghimpun mantra-mantra tentang lagu-lagu pujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Untuk Samaweda disusun oleh Maharesi Jaimini. Isi dari kitab Samaweda ini adalah mantra tentang lagu-lagu pujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang ketiga sekarang, Yajurweda. Siapa yang menyusun? Ini. Kitab suci Yajurweda disusun oleh Maharsi Vaisampayana. Kitab suci Weda ini menghimpun mantra-mantra tentang ajaran yadnya. Ini tentang ajaran yadnya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Yadnya maksudnya tentang mebanten, tentang mecaru, tentang ngenteg linggih. Pokoknya ada di Yajurweda. Siapa yang menyusun kitab Caturweda? Jawabannya Resi Vaisampayana. Ya. Kita lanjutkan lagi. Atharwa Weda. Ini adalah kitab Caturweda yang keempat. Kitab suci Atharwa Weda disusun oleh Maharsi Sumantu. Kitab suci Weda ini menghimpun mantra-mantra yang berkaitan dengan ajaran yang bersifat magis. Magis itu artinya skala nih skala anak-anak ya. Siapa yang menyusun? Maharesi Sumantu anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan terangkan. Nah, Maharesi penyusun Caturweda. Yang pertama ada Maharesi Pulaha. Maharesi Pulaha itu kan yang menyusun Rigveda. Ya, Bapak singkat dengan Pu. Kemudian Maharesi Jaimini atau Bapak dalam kurung Ja. Dia adalah penyusun kitab suci Samaweda. Kemudian yang ketiga Maharesi Vaisampayana atau dalam kurung Wa. Dia adalah penyusun kitab suci Yajurweda. Kemudian yang keempat adalah Maharesi Sumantu atau dalam kurung Su. Dia adalah penyusun kitab suci Atharwa Weda. Nah, bisa disingkat menjadi Pu Ja Wa Su. Pu artinya Pulaha, Ja artinya Jaimini, Wa artinya Vaisampayana, Su artinya Sumantu ya. Baiklah anak-anak, hanya itu pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan Bapak dalam penyampaian materi ya, tutur kata maupun yang lainnya, Bapak mohon maaf ranggenis nampure. Kemudian untuk soal ya akan Bapak kirim lewat grup WA. Ingat anak-anak, karena ini masih daring, waktu anak-anak di rumah begitu banyak, tolong bantu Bapak, bantu Meme atau Ibu di rumah ya. Gunakan waktu ini agar bermanfaat bagi keluarga. Hanya itu dari Bapak. Mari kita tutup dengan para mesanti. Ingat, tangan di dada, pejamkan mata. Om Santi, Santi, Santi. Om.